Oke, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu memahami lartas. Jadi di sini teman-teman harus mempersiapkan waktunya untuk menyaksikan video ini sampai tuntas, karena ini merupakan materi yang fundamental untuk kita bisa melakukan importasi secara perorangan. Karena kita tidak mengetahui bahwasanya sebenarnya tidak semua barang bisa diimpor masuk ke Indonesia. Istilah itu dikenal dengan lartas. Apa itu lartas? Merupakan barang yang dilarang dan atau dibatasi ekspor dan importnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pasal 38 ayat 4 tentang pengendalian perdagangan luar negeri, dan Pasal 50 ayat 1 tentang penggolongan barang impor dan ekspor. Dilarang dan atau dibatasi. Contoh produk yang dilarang untuk diimpor adalah pakaian bekas dan limbah. Sedangkan produk yang dibatasi importasinya adalah kosmetik dan obat-obatan. Teman-teman jelas tahu ya bahwasanya dilarang itu mutlak tidak boleh dilakukan. Sedangkan dibatasi kita boleh melakukannya, kita boleh mengimpornya, tetapi dengan kondisi tertentu kita harus memerlukan perizinan. Perizinan tersebut kita peroleh dari mana? Dari kementerian atau lembaga teknis. Contoh untuk kosmetik dan obat-obatan kita butuh izin dari Badan POM. Paham ya? Timbul pertanyaan, kenapa sih harus dilarang? Kenapa sih harus dibatasi? Kenapa nggak bisa gitu semuanya diimpor masuk ke Indonesia? Gitu ya kawan-kawan ya. Nah, berdasarkan Pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Perdagangan, melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum termasuk sosial, budaya, dan moral masyarakat. Yang kedua, melindungi hak kekayaan intelektual. Yang ketiga, melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan hidup. Ini alasan kenapa harus dilarang dan atau dibatasi. Saya membuat sebuah ilustrasi kepada teman-teman untuk memudahkan memahami esensi dari lartas ini. Nah, kita ibaratkan ini adalah sebuah keadaan bandara dan bea cukai, dan ini adalah barang impor. Kita tahu dari mana barang impor ini lartas atau tidak? Itu kan pertanyaannya. Karena kita awam, kita nggak tahu ini lartas apa enggak sih. Nah, untuk mengetahuinya dari mana? Dari sebutan HS code. Apa HS code? HS code merupakan standar internasional atas sistem penamaan dan penomoran yang digunakan untuk pengklasifikasian produk perdagangan internasional. Jadi ini berlaku umum. Semua penjual di luar negeri tahu apa itu HS code. Dari mana mengetahuinya? Nah, saya bilang tadi, semua penjual di luar negeri tahu apa itu HS code. Jadi cara mengetahuinya adalah kita tanya penjual, HS code barang yang mau kita impor itu berapa? Nah, HS code barang yang mau kita impor berapa? HS code itu 8 digit. Setelah kita tanyakan penjual berapa HS code-nya, kita masuk ke portal ini, www.eservice.insw.go.id. Portal ini menyajikan semua informasi tentang produk yang dilarang dan atau dibatasi importasinya. Nih kawan-kawan bisa langsung lihat, saya langsung masuk ke portal, masuk ke Indonesia NTR, kemudian kawan-kawan pilih lartas informasi. Parameter yang digunakan adalah HS code lartas impor. Teman-teman masukkan HS code 8 digit yang sudah kawan tanya ke penjualnya.
Setelah itu lakukan pencarian, ikutin saja apa instruksi yang ada di portal INSW tersebut. Nanti setelah kawan mengikuti semua instruksinya, nah kawan-kawan akan mendapati tampilan yang seperti ini. HS code barang yang saya masukkan di contoh ini adalah kitchenware. Ternyata kitchenware yang mau saya impor dibatasi importasinya. Permit name, pembatasan, diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan. Jadi teman-teman bisa lihat semua informasinya di sini. Nah, untuk mau lebih detail lagi penjelasannya, teman-teman tinggal klik HS code-nya. Kemudian ikuti lagi instruksi yang ada di portal ini. Setelah kawan-kawan mengikuti instruksinya, maka akan muncul semua informasi tentang HS code tersebut. Jadi kenapa produk kitchenware yang mau saya impor ini dibatasi? Nah, ternyata produknya terbuat dari besi atau baja. Perangkat dapur yang mau saya impor ini berbahan stainless steel. Karena dia berbahan stainless steel, berbahan baja, masuklah dia kategori barang yang dibatasi importasinya. Kemudian teman-teman, di portal ini kita juga bisa mengetahui berapa tarif bea masuk, berapa tarif PPN, dan berapa tarif PPH secara jelas. Jadi ibarat kata kita mau nembak satu tapi sasarannya dua. Di samping kita bisa mengetahui lartas, kita juga bisa mengetahui berapa bea masuk dan pajaknya, berapa tarifnya. Yang preferential tarif ini teman-teman gak usah pusingin, gak usah dipikirin apa itu. Nah, ini aja yang teman-teman perlu perhatikan. Yang saya kasih tanda merah ini, semua produk akan ada informasi seperti ini nantinya. Jadi teman-teman boleh tanya penjualnya, teman-teman catat HS code-nya, teman-teman masuk ke portal ini, lalu teman-teman lihatlah apa status produk yang mau diimpor. Oke kawan-kawan, saya rasa teman-teman harus mengulang video ini berkali-kali untuk semakin memahami esensi dari lartas. Terima kasih.